Para pemimpin dunia ambil bagian dalam pertemuan pemimpin negara G20 termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun Presiden Prancis batal hadir setelah mengumumkan keadaan darurat. Di bawah bayang-bayang aksi teror di Paris, konferensi tingkat tinggi G20 yang berlangsung di Antalya, Turki juga membahas aksi nyata melawan terorisme. Amerika Serikat akan menambah pasukan mereka di Suriah dan Irak. Terlebih ISIS telah mengklaim bahwa mereka bertanggung jawab atas serangkaian serangan di beberapa titik di Paris, Prancis. Di sela-sela pertemuan G20, Presiden Obama dan Presiden Rusia Vladimir Putin juga berbicara mengenai perang Suriah dan serangan Paris. Sementara itu, Kanselir Jerman Angela Merkel menjelaskan seluruh anggota G20 akan membangun skema kerjasama intelijen, berbagi informasi intelijen, dan pengawasan bersama dunia maya. Und wenn wir vorankommen wollen, dann müssen wir die illegale Migration möglichst beenden. Und dann muss man natürlich mit der Türkei darüber sprechen, im Sinne der Lastenteilung, welche finanziellen Hilfen kann man der Türkei geben und welche Zahl von Flüchtlingen kann man aufnehmen und dann europaweit verteilen. Aber es ist hier eben ganz, ganz wichtig, dass wir dann keine illegale Migration mehr haben. Solange wir die haben, kann man nicht über weitere Dinge reden, sondern der Schutz der Außengrenzen ist das Zentrale. Meski pertemuan G20 biasanya berfokus pada pembahasan isu-isu ekonomi, namun tuan rumah Turki, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mendesak para pemimpin dunia untuk memprioritaskan perang melawan kelompok radikal ISIS. Para pemimpin dunia ambil bagian dalam pertemuan pemimpin negara G20 di Antalya, Turki. Anggota G20 telah menyepakati akan membangun skema kerjasama intelijen, berbagi informasi intelijen dan pengawasan bersama dunia maya. Pemimpin dunia juga mendesak negara-negara Eropa segera mengatasi masalah migran, sebab pelaku teror terbukti menyusup di antara migran yang mendatangi Eropa. Untuk membahas hal ini sudah hadir di Studio Berita 1 pengamat intelijen Susaning Tias Kertopati, dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Mbak Ning, langsung saja kalau kita bicara soal apa yang terjadi di Antalya, Turki. Ini pertemuan ekonomi, tapi pada akhirnya mereka juga sangat fokus bicara tentang terorisme sebagai agenda ketiga. Sebagai agenda ketiga, apa yang terjadi menurut Anda sebetulnya? Iya, karena kita bisa melihat bahwa mata dunia ini sekarang kan sedang fokus kepada teror yang terjadi di Paris. Dan itu seperti mengendorse pembicaraan terorisme itu seolah menjadi agenda utama, agenda pertama. Dimana kan kita ketahui bahwa agenda pertama adalah climate change, lalu kemudian ekonomi global, dan terakhir adalah terorisme dan refugee. Tetapi di sini kelihatannya emphasizing penekanan dari pertemuan G20 ini kan kepada terorisme. Ya memang kita harus akui bahwa gerakan terorisme seluruh dunia tentu tidak seperti halnya hal yang monoton terjadi, caranya begitu-begitu saja, lalu kemudian teknologinya juga begitu-begitu saja. Oleh karenanya masyarakat intelijen dunia dengan berbagai macam bentuk organisasi kan banyak. Organisasi intelijen di seluruh dunia kan banyak. Itu harus mulai berpikir bagaimana one step ahead, mendahului kemampuan berpikir dan kreativitas dari para terorisme itu sendiri. Artinya selama ini anggaplah negara-negara dunia itu kalah melangkah ya, artinya justru para pelaku teror ini yang one step ahead sebetulnya. Kalau teroris itu kan sebenarnya kan arti terrorizing itu sendiri adalah mencari atensi, mengundang atensi dan sekaligus untuk menakut-nakuti. Jadi dalam hal ini tindakan-tindakan mereka yang mereka juga ngebom, menembak dan lain sebagainya. Itu luar biasa yang terjadi di Prancis itu. Betul, dan itu bisa terjadi dimanapun sebagai mirror effect, efek pantulan kaca dari Paris. Apalagi kalau kita bicara bahwa migran itu disusupi, migran itu bukan hanya ke Prancis tapi juga ke negara-negara Eropa lain sebetulnya kan? Ya, kita melihat Prancis, utamanya Paris, memang jumlah turis lebih besar daripada jumlah penduduknya. Ini karena kebijakan Prancis sendiri yang memudahkan para migran itu masuk
ke Prancis. Tetapi kan kita tidak hanya bisa melihat melulu peristiwa di Paris saja. Terjadinya berbagai macam bentuk terorisme itu kan ada di hampir seluruh belahan dunia. Oleh karenanya harusnya disepakati oleh masyarakat intelijen dunia suatu pembangunan pengayaan dan pengayaan kreativitas dalam penanggulangan terorisme ini, bahkan pencegahannya. Boleh nggak saya katakan ini kan negara-negara yang selalu karena ini ada yang mengatakan bahwa dia bertanggung jawab ISIS gitu kan. Ya. Hampir semua negara itu mengatakan bahwa ISIS itu mereka perangi, mereka tidak setuju, mereka melakukan segala macam, tapi nampaknya apa yang dilakukan oleh negara-negara ini belum cukup, bahkan jauh dari cukup kalau kita melihat apa yang terjadi. Mas Rudi, kita harus melihat sejarah ISIS sendiri. Ini kan begini, kita melihat dulu ya, kita dari sejarah dulu ketika terjadi Al-Qaeda di Afghanistan. Ya. Itu adalah kegagalan Amerika dalam misi intelijennya, di mana mereka menjadikan Taliban sebagai milisi mereka, pada akhirnya melawan mereka juga. Kemudian terulang pada pembentukan ISIS ini, dijadikan semacam milisi, diperkaya, bahkan persenjataannya pun tidak bisa dibeli di pasar gelap. ISIS ini, ya, karena persenjataan yang bisa dikatakan harus didapatkan secara resmi. Bagaimana ini bisa? Kan kalau tidak ada dukungan dari satu negara besar, tapi kalau tidak kita mungkin. Iya. Nah, itu juga tujuannya apa? Untuk melemahkan Rusia dalam mengkooptasi kepentingan di Syria. Nah, tetapi kan akhirnya karena sudah semakin kuat, ISIS lepas. Tetapi dalam hal ini, ketika juga ISIS itu untuk memerangi negara-negara yang anti Amerika beserta sekutu Arabnya, ISIS ini kan juga dipakai oleh Amerika. Jadi kalau boleh kita sedikit joke, ISIS ini kan maju tak gentar membela yang bayar. Dan ini seperti memelihara anak macan seperti itu kan sebetulnya kan? Artinya, seperti halnya Al-Qaeda di Afghanistan lalu. Iya, nah kalau tadi dikatakan kan sebetulnya badan intelijen negara-negara, kita tahu Mossad, terus ada CIA. Justru itu yang ingin saya sampaikan, Mas Rudi tadi sedikit. Kita juga harus reserve, meskipun ISIS sudah menyatakan di CNN bahwa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa teror di Paris adalah mereka, tetapi tetap pihak Prancis dan dimanapun juga, termasuk kita, itu harus di benak kita dan bahkan dalam analisa intelijennya, harus 30% atau 40% jangan yakini dulu itu adalah ISIS. Oh, gitu. Artinya masih ada kemungkinan dari organisasi terorisme yang berbeda, atau itu bukan terorisme, hanya kejahatan kriminalitas jalanan. Mungkin ada dendam yang lain atau kepentingan politik Prancis sendiri. Tapi kalau misalkan kita lihat terjadi di beberapa tempat seperti itu, bukankah dan mereka tidak menuntut apapun kalau saya tidak salah, kecuali ada informasi terbaru? Kita selalu terbuai dengan tontonan di mana ada teror yang begitu banyak memakan korban tanpa melihat agenda grand design di balik itu. Saya yakin sekali peristiwa di Paris itu tentu ada grand design. Apa yang terjadi di Paris bukan tujuan utama, tetapi ada hal-hal lain yang menjadikan peristiwa di Paris itu adalah sebagai sebuah embrio untuk mereka dapat melaksanakan misi-misi tertentu. Mbak Ning, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Terima kasih.